Banyak kalangan di luar Hindu menganggap bahwa agama Hindu memiliki banyak Tuhan, bahkan di antaranya banyak yang mengatakan bahwa Hindu itu agama politeisme. Anggapan ini tentu tidak benar. Di dalam Weda dijelaskan, Ekam Satwiprah Bahudawadanti, yang artinya Tuhan itu satu, namun orang bijaksana, Maharesi, menyebutnya dengan berbagai nama. Apa yang tertulis di dalam Weda tersebut ada jauh sebelum agama lain itu ada. Lalu bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Hindu? Konsep ketuhanan di dalam agama Hindu adalah monoteisme, yang mana Hindu memuja satu Tuhan yang memiliki banyak nama. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman, Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Paramakawi, dan berbagai sebutan nama Tuhan lainnya. Manusia, selain makhluk sosial, adalah makhluk religius. Salah satu buktinya, manusia masih menganggap bahwa ada kekuatan Maha Agung yang memiliki kuasa atas hidupnya dan juga alam semesta. Nilai-nilai religius yang ada dalam diri manusia tertuang dalam sebuah keyakinan tentang ketuhanan dan terimplementasikan lewat berbagai agama. Konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah bahwa Tuhan itu satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika. Sastra Weda dalam Chandogya Upanishad 4.2.1 menyebutkan, Ekam Ewa Adwityam Brahman, Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Sementara dalam Narayana Upanishad juga menegaskan, Eko Narayana Nadwityo Asti Kacit, hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Tuhan dalam pemahaman Hindu adalah Maha Ada, Maha tak terbatas. Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan manusia, pohon-pohon, batu-batuan dan lain-lain tidak dapat membatasi keberadaan Tuhan. Tuhan bersifat rohani, bukan jasmani atau materi seperti manusia atau alam. Di dalam kitab suci Hindu diandaikan Tuhan itu seperti api yang ada di dalam setiap kayu yang terbakar. Atau seperti listrik yang menghidupkan dan menggerakkan semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Tuhan menurut agama Hindu adalah Tuhan bagi seluruh semesta, seluruh makhluk ciptaannya. Dalam mewujudkan bakti kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan sifatnya yang acintya, tidak dapat terfikirkan, manusia dengan sifatnya yang awidya, tidak sempurna, memuja Tuhan dengan berbagai rupa, nama dan sebutan, serta berbagai interpretasi. Ini seperti tertuang dalam kitab suci Rig Weda menyebutkan, Ekam Satwiprah Bahudawadanti, hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa kamu memiliki Tuhan yang berbeda dengan saya, atau mengatakan Tuhan yang saya sembah lebih bagus dari Tuhanmu dan kamu harus menyembah Tuhan yang saya sembah. Jika tidak, kamu adalah manusia yang tidak bertuhan, sesungguhnya itu adalah pernyataan keliru. Kita memuja Tuhan dengan berbagai manifestasinya, karena sesungguhnya Tuhan meresapi seluruh yang telah ada, yang ada dan yang akan ada. Tuhan berada di semua ciptaannya dan secara bersamaan berada juga di luar ciptaannya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan ada di mana-mana, bahkan di dalam diri kita. Tuhan bersifat acintya atau tidak terfikirkan oleh manusia. Artinya, manusia tidak dapat menggambarkan Tuhan dengan sempurna. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran, manusia memiliki cara untuk mewujudkan baktinya kepada Sang Penguasa alam semesta dengan berbagai cara berdasarkan nilai-nilai dharma, kebenaran. Kita sebagai manusia tidak dapat menggambarkan Tuhan secara utuh. Kita hanya dapat menggambarkan Tuhan seperti apa yang kita pikirkan dan untuk diri kita sendiri. Karena definisi Tuhan menurut saya akan berbeda dengan definisi Tuhan menurut Anda. Namun kebenaran yang mutlak itu adalah Tuhan itu satu dan tunggal adanya. Kita seperti orang buta yang meraba gajah dalam menggambarkan keagungan Tuhan.
Orang buta pertama, ketika diberi kesempatan meraba gajah dan yang diraba adalah kaki gajah, maka dia akan memberikan definisi berdasarkan pengalaman indrawinya, bahwa gajah itu seperti tiang-tiang yang kokoh. Selanjutnya, orang buta kedua yang meraba telinga, maka akan mendefinisikan bahwa gajah seperti kipas yang besar. Demikian juga orang buta ketiga yang meraba ekor gajah, maka dia akan memberikan kesimpulan bahwa gajah itu seperti cambuk cemeti. Apakah orang buta tadi meraba objek yang sama? Tentu iya. Namun, apakah memiliki pandangan dan kesimpulan yang sama atas objek yang dirabanya? Tentu tidak. Kebenarannya adalah dia meraba gajah yang sama, tapi tidak bisa menggambarkan gajah itu dengan utuh. Jika orang buta satu memaksakan pandangannya untuk dapat diterima oleh orang buta lainnya, maka akan terjadi konflik. Demikian juga kita dalam memahami Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menggambarkan Tuhan dengan utuh. Mereka memuja Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi pujalah Tuhan itu berdasarkan keyakinan yang mendalam yang tumbuh dari hati sanubarimu yang terdalam. Karena kebenaran itu muncul dari hati sanubari kita yang terdalam. Maka tanamkan nilai-nilai ketuhanan itu ke dalam diri kita masing-masing. Ketika nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam diri kita tumbuh subur, maka tidak ada kesengsaraan, karena yang ada hanya kedamaian. Apakah dewa sama dengan Tuhan? Ada sebagian orang bertanya bagaimana dengan dewa, apakah juga Tuhan? Kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta memiliki banyak arti antara lain, yang memberi adalah dewa karena dia atau Tuhan memberi seluruh dunia. Orang terpelajar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada sesama manusia adalah juga seorang dewa, Vidvam Sohai Deva. Kata dewa sendiri berasal dari kata div yang berarti sinar. Dalam hal ini dewa juga berarti sinar suci Tuhan. Jika kita analogikan matahari, maka dari sudut manapun sinarnya dapat kita lihat, tetapi tetaplah satu. Orang Barat menyebutnya San, Taiyo di Jepang, Dom di Spanyol, dan lain sebagainya. Keberadaan banyak dewa diyakini sebagai manifestasi dari Brahman. Pustaka Weda dan Upanishad tidak mengajarkan panteisme ataupun politeisme, melainkan monoteisme. Ada banyak dewa, tapi mereka merupakan manifestasi berbagai aspek dari suatu kenyataan sejati. Matahari, bulan dan bintang-bintang adalah para dewa karena mereka memberikan cahaya bagi seluruh ciptaan. Ayah, ibu dan pembimbing spiritual juga merupakan dewa. Bahkan seorang tamu pun adalah dewa. Maka dewa kemudian berarti cahaya. Kalau diandaikan matahari adalah Tuhan, maka sinarnya yang tak terhitung jumlahnya itu adalah para dewa. Jadi para dewa itu sebenarnya adalah nama-nama Tuhan di dalam fungsinya yang terbatas. Misalnya, Brahma adalah manifestasi Tuhan dalam fungsinya sebagai pencipta. Wisnu adalah manifestasi Tuhan dalam fungsinya sebagai pemelihara. Dan Siwa adalah manifestasi Tuhan dalam fungsinya sebagai pelebur atau penghancur.